Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu bi ayatina innahu huwas samiul basyir. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Kita sudah sampai di Jumat yang keempat dari bulan Rajab 1447 Hijriah. Dan hari ini teman-teman bertepatan di kalender itu tanggal merah ya hari ini, yaitu bertepatan dengan 27 Rajab, di mana di negara kita, di Indonesia ini kayak gitu ya, dijadikan kalendernya itu libur seperti itu ya. Kalendernya warnanya merah itu kalau libur itu ya. Akhirnya apa? Secara tidak langsung ada nilai positifnya di situ, yaitu apa? Mengingatkan khususnya seluruh kaum muslimin, dan akhirnya orang-orang non-muslim pun tahu bahwasanya 27 Rajab itu adalah hari peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW itu di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang dikhawatirkan itu kalau yang dilihat itu adalah kalender tanggal Masehinya kayak gitu ya, bulan Masehinya itu berarti kan hari ini tanggal berapa? Tanggal 16 gitu. Dikira nanti tanggal 16 Januari sebagai Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kalau itu tidak hafal dengan kalender Hijriyah kayak gitu ya. Jadi semoga aja khususnya kaum muslimin tidak mengalami hal yang demikian itu, tidak ngerti kalau sebenarnya merahnya itu bukan karena tanggal 16-nya, tapi karena 27 Rajabnya seperti itu. Dan Al-Quran sendiri memang menyebutkan peristiwa terkait dengan Isra-nya Rasulullah SAW ya. Kalau Mi'rajnya itu kan tidak disebutkan dalam Al-Quran, cuma Isra-nya, yaitu dalam Quran Al-Isra tadi itu yang saya bacakan ayat 1 tadi itu. Nah, artinya itu pun ayat itu memberikan mengingatkan kita akan peristiwa Isra Mi'raj kayak gitu. Cuman kemudian teman-teman, memang dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tidak ada ayat ataupun hadis yang kemudian memerintahkan kita untuk memperingatinya secara khusus, itu nggak ada. Cuma Al-Quran sendiri menyebutkan peristiwa itu secara tidak langsung, itu pun menjadikan kita itu ingat akan peristiwa itu kayak gitu. Nah, kemudian kalau ada sebagian umat yang tidak memperingati Isra Mi'raj, ya nggak berdosa itu ya, karena memang nggak ada perintah dari Allah untuk memperingatinya setiap tahun, itu nggak ada kayak gitu. Jadi kita ya sesama artinya nggak usah mengambil pusing kemudian menyalahkan yang tidak memperingati atau membenarkan yang memperingati. Nggak harus seperti itu kayak gitu, karena memang tidak ada perintah dari Allah maupun Rasulnya sendiri untuk membuat peringatan khusus, itu tidak ada kayak gitu. Cuman memang Al-Quran sendiri telah menyebutkan ayatnya, ketika kita membaca Al-Quran akan sampai juga pada ayat itu, dan kita akan mengetahui peristiwa Isra Mi'raj kayak gitu ya. Ya ini sekedar yang prolog aja ya teman-teman, sebelum kita masuk hari ini, yaitu materi Tazkiyatun Nafs. Teman-teman rahimakumullah, di pekan keempat atau Jumat yang keempat, materi kita adalah Tazkiyatun Nafs, dan kita hari ini kita lanjutkan ke pilar yang ke-8. Masih ingat teman-teman ya, kita review sebentar terkait dengan pengertian Tazkiyatun Nafs kayak gitu ya, supaya teman-teman ingat bahwasanya Tazkiyatun Nafs itu adalah upaya kita kayak gitu ya, untuk mendidik akal dan hati kita dengan ilmu, yaitu ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, dengan meladani para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh lainnya, hingga kemudian terbentuk dalam diri kita itu pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kemudian kita bisa meraih nafsul yang mutmainnah kayak gitu.
Nah, untuk sampai ke situ, maka kemudian kita harus menegakkan pilar-pilarnya. Kita sudah membahas 7 pilar dari tazkiyatun nafs kayak gitu. Yang pertama kemarin adalah keimanan, ya, keimanan yang tanpa keraguan dan bebas dari syirik kayak gitu. Terus kemudian memahami hakikat dunia, pilar kedua memahami hakikat dunia, kemudian pilar ketiga adalah doa, kemudian pilar keempat adalah ibadah, kemudian pilar yang kelima adalah zikir, kemudian pilar keenam adalah mengisi akal dan hati dengan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian yang ketujuh adalah pilar ketujuh adalah meneladani sahabat tabiin, tabiut tabiin dan orang-orang soleh yang lainnya kayak gitu. Dan alhamdulillah kita hari ini sampai pada pilar yang ke-8 yaitu manajemen waktu dan amal kayak gitu. Semoga 30 menit ke depan cukup untuk kita membahas terkait dengan pilar yang ke-8 ini. Amin. Teman-teman rahimakumullah, pilar ke-8 adalah manajemen waktu dan amal. Kita awali dulu dari bahasan poin yang pertama yang kita bahas adalah waktu dalam Al-Quran kayak gitu. Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta waktu kayak gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pencipta waktu ini kita ambil dari Quran surah Yunus ayat 5. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassirul ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu mengabarkan, memberitahukan ya kayak gitu bahwasanya dialah Allah kayak gitu yang ja'ala syamsa, menjadikan matahari itu dia bersinar, wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya. Kita sudah pahami teman-teman dalam bahasan apa waktu itu ya, kita sudah bahas terkait dengan dia sama nur, kalau tidak salah bahasan kajian penciptaan ya. Nanti silahkan teman-teman kalau berkenan untuk mengunjungi channel YouTube kayak gitu ya, channel YouTube saya kayak gitu, jadi untuk kemudian bila lupa terkait dengan bahasan dia sama nur kayak gitu ya, bahwasanya Allah di situ menyebutkan Allah menjadikan matahari, kemudian Allah menjadikan matahari itu sebagai dia bersinar kayak gitu ya. Jadi sebagai sumber cahaya kayak gitu, sedangkan bulan itu nuron, Allah menjadikannya bulan itu sebagai bercahaya karena memang cahaya dari bulan itu bukan dari bulan itu sendiri kayak gitu, sehingga Allah tidak menggunakan dia, tapi Allah menggunakan nuron kayak gitu ya. Cahayanya bulan itu berasal dari matahari, pantulan dari matahari seperti itu. Wa qaddarahu, dan Allah menetapkan orbit ketetapannya, menetapkan wa qaddarahu, dan Allah menetapkannya manazila pada orbitnya ya, lita'lamu, agar kalian tuh mengetahui hitungan tahun dan waktu kayak gitu. Ma khalaqallahu dzalika. Kalau membaca Al-Quran, saya ini sekarang lagi belajar ilmu wakaf kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ketemu yang seperti itu, kalau kita misalkan berhenti bacanya ma khalaqallahu dzalika, itu termasuk wakaf yang qabih, wakaf yang buruk. Kenapa? Karena berhenti sebelum kata illa itu huruf pengecualian kayak gitu ya teman-teman. Maka harusnya lanjut ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq kayak gitu. Jadi teman-teman pokoknya ngikutin tanda-tanda wakaf di Al-Qur'an itu insya Allah udah bener kayak gitu loh. Cuman ini saya tadi menyebutkan terkait dengan pemanaan ayatnya aja. Maksudnya kalau kita berhenti nggak kuat nafas kayak gitu ya sebelum bil haqq, mungkin berhenti sebelum illa kayak gitu, maka termasuk wakaf yang qabih kayak gitu. Itu dikaitkan dengan makna, berhenti dikaitkan dengan makna kayak gitu. Tidaklah Allah menciptakan itu kecuali dengan benar kayak gitu. Yufasilul ayati liqaumi ya'lamun, dan Allah menjelaskan yufasilul ayati, ayat-ayatnya, tanda-tandanya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, liqaumi ya'lamun, kepada orang-orang yang mengetahui.
Teman-teman, dari ayat ini kita dapat mengambil ilmu bahwasanya Allah yang telah menciptakan matahari dan Allah telah menciptakan bulan yang darinya itu kayak gitu ya. Maka kemudian manusia itu bisa menemukan ilmu tentang waktu kayak gitu. Pergantian malam dan siang kayak gitu, itu karena adanya matahari yang tenggelam dan adanya bulan yang terbit di malam hari. Akhirnya ada waktu malam, ada waktu siang kayak gitu. Dan kita mengenal adanya 24 jam itu berdasarkan dari rotasi bumi pada porosnya. Itu waktu yang dibutuhkan adalah 24 jam dalam satu kali rotasi kayak gitu. Maka kita menemukan satu hari itu adalah 24 jam. Kemudian ada revolusi bumi kepada matahari kayak gitu ya. Terus kemudian ada revolusi bulan kepada bumi kayak gitu ya. Kemudian melahirkan kalender Samsiah, ada juga kalender Komariah. Kalau kita umat Islam itu kita menggunakan kalender Komariah, yaitu satu tahunnya itu adalah 12 kali revolusinya bumi kayak gitu ya, sehingga revolusinya bulan kepada bumi kayak gitu ya, ada 12 kali revolusinya bulan kepada bumi kayak gitu. Akhirnya dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sa'ban, kemudian Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ada 12. Adapun dalam kalender Syamsiah itu berdasarkan pada revolusi bumi kepada matahari yang itu membutuhkan dalam satu tahunnya itu 364 hari ya teman-teman, yaitu yang dibagi dengan 12 rasi bintang kayak gitu. Itu kalau kalender Syamsiah yang Januari sampai Desember itu kayak gitu. Nah, teman-teman, dari sini maka berarti adanya matahari dan bulan yang Allah ciptakan itu memunculkan waktu malam dan siang, kemudian ada peristiwa rotasi dan revolusi bumi, revolusi bulan, akhirnya menciptakan kalender hitungan tanggal kayak gitu. Nah, dari situ maka sebenarnya pencipta waktu itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah pencipta waktu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya waktu penanda kehidupan ya. Teman-teman, waktu itu adalah pembatas dari semua aktivitas kita. Kata kajian online kayak gini juga dibatasi waktu 30 menit, tapi seringnya molor kayak gitu ya. Tidur kita juga dibatasi waktu kayak gitu. Kita kan mesti membatasi waktu tidur, kan nggak mungkin dari bangun tidur lagi maksudnya 24 jam tidur, enggak kan, kita pasti batasi waktu kayak gitu ya kan. Terus kemudian kita dalam bekerja pun pasti dibatasi waktu. Kalau teman-teman kerja di kantor, di perusahaan itu pasti ada batasan waktunya kerja kan kayak gitu, entah 8 jam atau berapa jam kayak gitu. Waktu lembur juga masih ada batasan waktunya kayak gitu ya. Terus kemudian kita misalkan hidup di dunia ini juga ada batasan waktu yang Allah tetapkan, disebut dengan ajal kayak gitu. Jadi waktu itu adalah membatasi seluruh aktivitas kita kayak gitu ya. Akhirnya kita nggak bisa berterus-terusan melakukan aktivitas itu. Kita bagi-bagi, kita nik waktu kita kayak gitu ya. Kalau dalam Al-Quran kayak gitu ya, saya ambil ayat dalam Quran surah An-Naba. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Shadaqallahul azim. Di situ Allah menjelaskan, waja'alna, dan kami menjadikan naumakum, tidur kalian itu sebagai tempat istirahat kayak gitu. Sebagai waktu untuk istirahat kayak gitu. Waja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian ya. Maksudnya ya sebagai waktu untuk istirahat, bukan kemudian untuk bekerja kayak itu ya. Tapi saat ini dengan adanya sistem pabrik yang kemudian dikejar dikejar orderan atau kemudian mengejar target produksi gitu, akhirnya menjadikan siklus manusia itu berubah. Malamnya kadang jadi siang, siangnya jadi malam, yang akhirnya itu merubah sesuatu yang sudah fitrah. Nah, itu bisa berefek nggak baik pada manusia, karena matahari itu berpengaruh juga terhadap
kondisi badan seseorang kayak gitu ya. Malam siang itu berpengaruh terhadap kesehatan kayak gitu. Terus kemudian waja'alna, dan kami menjadikan siang itu sebagai pencari penghidupan, ma'asyah ya, tempat waktu untuk mencari penghidupan. Artinya waktu itu adalah penanda kehidupan ya. Ketika masih ada waktu yang Allah berikan, maka di situ manusia itu melakukan aktivitas kehidupan dia kayak itu. Jadi waktu tadi adalah membatasi aktivitas, dan waktu itu pun penanda bagi kehidupan, aktivitas, kegiatan yang dilakukan oleh manusia kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, yang ketiga, waktu sebagai muksambih. Wah, ini ya. Jadi muksambih itu adalah sesuatu atau objek yang dijadikan Allah itu sebagai objek untuk bersumpah kayak gitu. Nah, ternyata waktu atau masa itu menjadi suatu yang dijadikan oleh Allah sebagai objek sumpahnya itu. Itu terdapat di mana? Yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 kayak gitu. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman, wal 'ashri ya, ini adalah satu ayat ini adalah qasamnya Allah. Allah itu bersumpah di situ diawali dengan huruf wawu. Wawu itu adalah huruf qasam, salah satu huruf qasam. Yang lainnya bisa huruf ta, bisa huruf ba. Misalkan teman-teman bersumpah billahi, itu berarti menggunakan huruf qasam yaitu ba. Atau kemudian tallahi menggunakan huruf qasam ta. Nah, ini kalau dalam Al-Qur'an banyaknya kayak gitu ya. Setahu saya kayak gitu di Quran tuh wawu yang digunakan untuk berqasam. Wow, wal asri, contohnya di sini tuh wal asri. Ada juga wadduha, ada juga wattini wazaitun ya, wasyamsi waduhaha, itu ya pakai huruf wawu kayak. Jadi wawu di situ adalah huruf qasam. Dan kemudian Allah berqasam ya menggunakan objek apa? Al-asr, yaitu waktu kayak itu. Allah bersumpah demi waktu kayak itu teman-teman. Nah, itu artinya waktu itu Allah jadikan sebagai objek untuk sumpahnya. Itu menandakan betapa pentingnya waktu kayak gitu. Ya, sampai kemudian Allah menjadikan al-asr ya, waktu itu sebagai objek qasamnya, sebagai muksambih dalam surah Al-Asr ini ya. Al-Asr sendiri juga masa ya, maksudnya itu juga menjadi nama surah sekaligus sebagai muksambih dari qasamnya Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan betapa sangat pentingnya waktu, sampai Allah itu menggunakan waktu itu sebagai muksambih dalam qasamnya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, yang keempat adalah waktu berakhir dengan berakhirnya matahari kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Takwir ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Shadaqallahul azim. Idza syamsu, jika asyamsu, matahari jika kuwirat, digulung kayak gitu ya. Jadi teman-teman rahimakumullah, kita tadi sudah bahas di awal bahwasanya Allah lah pencipta waktu. Di situ kita mengetahui dari adanya matahari dan bulan, kemudian didapat manusia bisa memperoleh ilmu terkait dengan kalender kayak gitu ya, bisa melakukan perhitungan waktu kayak gitu. Ada muncul siang, ada muncul malam kayak gitu. Maka kemudian waktu ini berakhir dengan berakhirnya matahari, yang itu artinya ketika matahari itu digulung teman-teman ya, ini dalam tafsirnya Ibnu Katsir kayak gitu terkait dengan kata kuwirat itu ya. Kalau Ibnu Abbas menjelaskan kuwirat di situ adalah matahari itu menjadi gelap kayak itu. Kalau Mujahid itu menerangkan matahari itu hilang, lenyap, hilang dan sirna cahayanya kalau itu. Dan ada beberapa pendapat yang lain. Saya agak cepat-cepat karena saya khawatir kalau nggak cukup waktu ini. Maksudnya waktunya cukup sih, cuma khawatir kalau lebihnya banyak. Jadi artinya itu kan berarti kiamat. Salah satu tanda kiamat itu peristiwa, bukan tanda ya. Salah satu peristiwa kiamat itu adalah nanti matahari itu dalam Quran surah At-Takwir ini digulung kayak gitu ya. Ketika matahari digulung teman-teman, kalau teman-teman masih ingat dalam bahasan keajaiban penciptaan yang bahas
Matahari kalau nggak salah ya, nanti bisa dibuka juga di simpanan channel itu ya. Artinya planet-planet yang lain itu akan rusak semua orbit-orbitnya itu teman-teman. Kita mengetahui bahwasanya matahari itu punya gaya gravitasi yang kemudian menjadikan orbitnya planet yang mengelilingi matahari itu bisa pada orbitnya itu gara-gara ada gravitasi bumi kayak gitu ya. Ada gravitasi matahari dan juga ada gravitasi pada bumi ataupun pada planet-planet yang lainnya. Ketika matahari digulung kayak gitu ya, maka kemudian orbit planet-planet yang lain itu pun akan rusak kayak gitu ya, akan hilang kayak gitu ya. Kan gambaran ghairu amadin dalam Quran surah apa ya, waktu yang ghairu amadin tanpa atap itu kan itu ditafsirkan dengan gaya gravitasi kayak gitu ya, bahwasanya matahari itu punya gaya gravitasi sendiri, kemudian bumi juga punya, yang akhirnya menyebabkan gaya tarik menarik tadi itu menyebabkan bumi bisa beredar pada orbitnya tetap, demikian pula planet-planet yang lain kayak gitu. Nah, ketika matahari itu digulung, maka rusak semua. Orbit-orbit tadi itu rusak kayak gitu loh. Maka kemudian peristiwa kiamat itu ya rusak semuanya, hilang. Bahkan manusia pun nanti kalau nggak ada gravitasi bumi ya, manusia itu melayang loh. Jadi melayang entah kemana hilangnya kayak gitu loh. Jadi ketika matahari digulung, artinya penanda waktu siang itu hilang, karena yang memunculkan siang itu adanya sinar matahari. Dan ketika bulan itu sudah nggak pada orbitnya lagi karena semua rusak gravitasinya kayak gitu ya, maka sudah nggak ada lagi malam kayak gitu. Maka ketika seperti itu, waktu itu hilang ya. Dan manusia tentunya ketika peristiwa kiamat adalah wafat semua ya kan, pada tiupan pertama kayak itu. Maka sudah habis masa waktu dunia ini, maksudnya konteksnya dunia ya teman-teman ya. Maksudnya waktu masa dunia itu berakhir dengan berakhirnya matahari, dalam arti ya sudah Allah hancurkan semuanya, terjadi peristiwa kiamat. Maka kemudian episode berikutnya itu sudah kehidupan yang lain, bukan lagi kehidupan dunia. Nah, inilah 4 waktu dalam Al-Quran yang sementara ini yang bisa saya sebutkan kayak gitu ya, yang bisa saya gali dari Al-Quran kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, kemudian berikutnya adalah memanage waktu dan amal merujuk Quran surah Al-Asr 1-3 kayak gitu ya. Jadi kan kita tadi itu pilar yang ke-8 adalah manajemen waktu dan amal kayak gitu. Nah, sedikit ini terkait dengan memanage waktu dan amal merujuk aja kita kepada Quran surah Al-Asr kayak gitu, di mana Allah di situ bersumpah dengan menggunakan masa kayak gitu ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman rahimakumullah, Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya al-insana ya, manusia kayak gitu. Jadi di situ Allah sudah mengkhususkan ya manusia saja kayak gitu ya. Jadi kan ciptaannya Allah itu makhluk kan banyak, ada tumbuhan, ada hewan, ada setan, ada malaikat kayak gitu ya. Allah di situ langsung menyebut el-insan, dan definisi insan itu ya satu, yaitu manusia. Berarti semua manusia. Jadi itu cakupannya adalah semua manusia ya. Lafi benar-benar dalam khusrin, kerugian kayak gitu, illa kecuali kayak gitu. Jadi Allah di situ menerangkan sesungguhnya benar-benar manusia semuanya itu dalam kerugian kecuali alladzina, orang-orang yang beriman kayak gitu. Jadi orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang rugi ya. Jadi di situ Allah sudah menerangkan yang tidak rugi itu berarti kecuali orang-orang yang beriman. Berarti yang pertama adalah orang yang beriman. Dan alhamdulillah kita oleh Allah dipilih menjadi orang-orang yang beriman. Dan semoga sampai wafat kita sebagai orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman rahimakumullah ya. Berarti ayat ini kayak gitu ya. Terkait dengan memanage waktu kayak gitu ya. Dengan wal asri yang Allah sebutkan itu menerangkan bahwasannya waktu itu terus berjalan kayak gitu.
dan apa yang sudah terjadi, waktu yang sudah terlewat, maka kemudian waktu itu tidak akan berputar kembali ke belakang kayak gitu. Makanya kemudian hitungan hari, hitungan tahun itu mengurangi masa manusia hidup kayak itu. Maka kemudian Allah menerangkan yang tidak rugi itu adalah yang pertama yang beriman. Artinya kita harus berusaha selamanya memanage iman kita kayak gitu agar kemudian tidak sampai kita itu keluar dari agama ini sampai kita wafat kayak gitu. Maka kemudian kita harus berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik kayak gitu. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah sabit qalbi, teguhkanlah hati ini kayak itu, ala dinika, di atas agamamu kayak gitu ya. Kita harus berdoa seperti itu sehingga kemudian kita tidak akan menjadi orang-orang yang rugi kayak gitu. Terus kemudian yang kedua ya, apa memanage amal yang kedua di ayat ini? Wa amilu sholihati ya, setelah beriman tadi itu kita harus memanage amal kita, yaitu amal apa? Amal itu artinya perbuatan. Amalun itu perbuatan ya, aktivitas. Berarti yang gimana yang kemudian tidak akan membawa kepada kerugian? Sholihat. Berarti amal yang sholih. Berarti kita harus memanage amal kita itu menjadi amal yang sholih. Amal yang sholih itu berarti amal yang sesuai dengan Al-Quran sama As-Sunnah, Al-Hadis kayak gitu, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kayak gitu. Tidak melanggar apa yang diharamkan oleh Allah, tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah kayak gitu. Sehingga kemudian amal kita tadi itu bisa menjadi amal yang sholih kayak gitu. Maka artinya kita harus memanage amal kita itu untuk supaya amal itu menjadi sholih kayak gitu. Kemudian yang ketiga apa? Kemudian yang menjadikan manusia tadi tidak rugi, dia harus memanage perbuatan dia. Di dalam perbuatan dia itu harus mengandung apa? Wa tawasau bil haqqi. Ada aktivitas menasihati dalam kebenaran. Atau kita sering mendengar amal ma'ruf kayak itu ya, mengajak, mendorong untuk kemudian melakukan kebaikan ya. Ada aktivitas nasihat untuk kebenaran ya. Berarti bukan mengajak kepada dosa, bukan mengajak kepada kemaksiatan kayak itu. Itu harus kita manage teman-teman, harus kita manage waktunya kayak gitu ya. Kita harus bagi-bagi waktu hidup kita itu, tidak hanya sekedar lisan ini ngomongin kejelekan orang. Itu harus di-manage agar kemudian tadi amalnya solih kayak gitu, kemudian biar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu ya. Terus kemudian dalam aktivitas lisan kita itu harus kita manage agar ada yang di dalamnya itu berisi nasihat dalam kebenaran kayak gitu. Jadi sehingga lisan itu menjadi hal yang berguna, tidak ngomongin ghibah atau kemudian malah namimah, adu domba, atau kemudian menyebar fitnah, tidak seperti itu. Atau kemudian berprasangka buruk sampai kemudian dilisankan, itu dosa kayak gitu ya. Atau kemudian ya perbuatan-perbuatan yang lainnya seperti mencemooh atau kemudian berkata-kata kotor, itu harus diminit lisannya itu, sehingga dari lisan kita itu ada yang digunakan untuk watawasau bil haqqi kayak gitu. Terus kemudian yang keempat apa? Watawasau bis sabar, dan juga sabar, yaitu menasihati dalam hal kesabaran ya. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan perintahnya Allah, sabar dalam menerima ujian dari Allah kayak gitu. Jadi ini teman-teman, kalau kita merujuk pada Quran surah Al-Asr, maka memanage waktu dan amal kita merujuk ke 4 amal ini aja. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya beliau berkata, seandainya manusia itu mencermati surah Al-Asr ini secara seksama, niscaya surah ini sudah mencukupi mereka kayak gitu. Karena sudah mengandung semuanya, mulai dari memanage iman hingga wafatnya kayak gitu ya. Kemudian beramal, untuk yang beramal soleh, amal yang benar yang dipilih kayak gitu selama hidupnya, dimanage, ditata kayak gitu. Kemudian menasihat dalam kebenaran dan kesabaran kayak itu. Maka katanya Imam Syafi'i sudah mencukupi ayat ini sebagai pegangan dalam, ya sudah mencukupi, maksudnya itu sebagai pegangan kita kayak gitu ya. Sehingga kalau kita mau manage waktu dan amal secara simple kayak gitu ya, kita gunakan ayat ini teman-teman, yaitu Quran surah Al-Asr 1 sampai 3 kayak gitu.
Teman-teman rahimakumullah, manajemen waktu dan amal pilar tazkiyatun nafs kayak gitu. Bagaimana ini kok bisa? Saya biasanya kalau umat ini masih manajemen waktu manajemen waktu dan amal pilar tazkiyatun nafs, kok bisa? Jadi tadi ini saya tulis nggak, kok bisanya tidak saya tulis kayak gitu ya. Jadi teman-teman ya, ketika kita itu memanage waktu kita kayak gitu ya, memanage waktu itu kan berarti kita mengatur ya. Kalau orang memanage itu kan ya mulai dari aktivitas planning, kemudian actuating, mengamalkannya, ada controlling, ada evaluasi kayak gitu ya. Maka kemudian kita mungkin nggak perlu sistem, kalau dalam Islam kan sudah ada. Misalkan kita disuruh merencanakan, ya mulai dari Quran surah Al-Asr ini kan juga memberi petunjuk kita untuk kemudian merencanakan apa yang kita lakukan. Misalkan sebentar lagi Ramadan kayak gitu, kemudian nanti di pas bulan Ramadan kita aktualisasikan, terus kemudian nanti pasca Ramadan ada muhasabah, dievaluasi kayak gitu ya. Itu yang paling simpel ada 3, merencanakan, mengamalkan, terus kemudian mengevaluasi kayak gitu ya. Itu kalau saya dulu punya buku itu evaluasi harian dulu, tapi teman-teman dulu bahkan di ada rank-rankingannya apa aja aktivitasnya gitu ya. Saya beli buku itu, di dalamnya itu ada buku bucil gitu, evaluasi harian itu. Tapi sudah, kalau sekarang sudah nggak telaten saya gitu-gitu itu. Jadi paling di pikiran aja, oh hari ini saya ngapain gini, waktu aku jam sekian harus begini, jam sekian harus begini, jam sekian harus begini, itu sudah saya planning di pikiran, nggak saya bukukan lagi, nggak saya tulis jam sekarang harus ngapa-ngapain, itu sudah nggak lagi, karena saya sudah punya ritme hidup kayak itu ya. Maksudnya kalau sudah punya ritme, kita tinggal mengatur, memanage waktu-waktu luang kita, biar kemudian waktu luang itu bisa menghasilkan amal soleh apa gitu aja. Kalau belum, kecuali bagi yang pengangguran banget ya, makanya nggak punya aktivitas, nah ini harus benar-benar di-manage kayak gitu ya, biar kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kayak itu ya. Teman-teman rahimahullah, ketika kita itu melakukan memanage waktu kita, memplanning waktu kita, meskipun itu masih dalam pikiran ya, di nik gitu ya, untuk waktu kita untuk ini kayak itu ya, maka kemudian itu tuh sebenarnya telah dalam artian ya teman-teman, kita memanage waktu itu dibangun dari pemahaman dalil, yaitu dari Quran surah Al-Asr tadi itu, minimal itu aja, Quran surah Al-Asr, bahwasanya waktu ini benar-benar waktu yang sangat bermanfaat, dan manusia bisa rugi ketika karena waktu kayak gitu, dan manusia bisa beruntung karena waktu juga, bisa memanfaatkan waktu dengan baik kayak gitu. Maka ketika sudah dibangun dengan dalil, dengan ayat Al-Quran kayak itu, berarti kita sudah memanage waktu itu karena Allah kayak itu loh, karena Allah sendiri berpesan untuk benar-benar manusia itu memanfaatkan waktunya gitu. Maka ketika kita itu melakukan aktivitas memanage waktu, kita telah mentazkiyah, mensucikan pikiran kita dari memplanning, memanfaatkan waktu untuk hal yang tidak berguna. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu Tirmidzi. Ya, di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya salah satu tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba itu apa? Hamba itu disibukkan dengan perkara yang tidak berguna. Kayak gitu. Maka kemudian kalau kita memplanning, oh waktu berarti nggak boleh nih, nggak berguna, itu sudah mentazkiyah diri kita, pikiran kita dari memplanning, merencanakan, menggunakan waktu yang tidak berguna. Kemudian yang kedua teman-teman, ketika kita punya planning terkait dengan waktu ya, setelah ini ngapain meskipun itu masih dalam pikiran kayak gitu ya, tapi kita sudah punya rencana, maka itu bisa mentazkiyah perasaan kita dari perasaan lemah, malas, kemudian putus asa. Karena kalau orang itu sudah memplanning waktu, dia itu mentazkiyah perasaan malas, lemah, dan putus asa. Ya. Karena akhirnya dengan memanage waktu itu, dia pasti mengarah kepada amal. Jadi kalau orang memanage waktu itu kan nggak mungkin cuma membagi-bagi waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam tanpa kemudian ada isinya, perbuatan yang dilakukan kan nggak mungkin kayak gitu loh. Ya, makanya tadi itu judulnya memanage waktu sama amal, artinya waktu itu di-manage, diisi dengan amal kayak gitu. Nah, kalau kita sudah memanage waktu, itu mentazkiyah, mensucikan diri kita dari perasaan lemah, males,
kemudian tidak cegah atau kemudian putus asa gitu. Akhirnya apa? Mobile kita itu produktif lah kayak gitu ya. Karena tadi itu kita ngerti waktu-waktu itu jangan sampai kemudian berlalu gitu aja. Tapi meskipun itu tidur itu kalau bisa nyunah Nabi gitu. Jadi berpahala. Misalkan sebelum zuhur itu Rasulullah punya qailullah, berarti kita tidurnya kita itu jadi nggak hanya sekedar tiduran, tapi ada nilai sisi lebihnya kayak gitu. Atau kemudian tidur malam juga begitu gitu. Jadi itu hal ringan kayak gitu ya, seperti tidur itu. Tapi kadang-kadang juga susah ya untuk kemudian ngikutin petunjuk-petunjuk sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Terus kemudian yang ketiga teman-teman, ketika kita itu memanage waktu kita ya, itu kita itu telah mentazkiyah perbuatan kita kayak gitu ya, dari perbuatan dosa dan kesalahan kayak gitu loh. Artinya kan kita sudah memanage waktu itu kan, waktu berarti untuk perbuatan yang benar kayak gitu loh. Masa kemudian memanage waktu, nanti jam sekian aku mau mencuri buahnya tetangga atau kemudian ingin mengganggu tetangga, kan enggak untuk begitu ya. Jadi kalau orang-orang pelaku maksiat itu memanage waktunya untuk berbuat jahat, terus itulah orang-orang yang rugi, amalnya bukan amal yang soleh. Itu termasuk orang-orang yang rugi sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Asr tadi itu. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika kita itu memanage waktu kita, maka kita itu telah mentazkiyah pemikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita, akhirnya melahirkan pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu. Nah, kemudian teman-teman yang berikutnya, ketika kita itu memanage amal kita, tadi kan memanage waktu, bagi-bagi waktu entah dalam pikiran atau kemudian dituliskan dalam buku, kemudian kan diisi dengan amal. Ketika kita itu memanage amal kita kayak itu ya, yang pertama kita mentazkiyah pikiran kita ya, dari pemikiran atau niatan untuk berbuat maksiat dan dosa. Itu benar teman ya. Tadi kalau kemudian memplanning untuk hal jahat itu kan ya sudah keluar dari ya, termasuk orang yang belasri tadi itu, innal insana lafi khusrin tadi itu kayak gitu loh. Jadi kalau teman-teman memplanning dibangun dari Quran surat Al-Asr, pasti kemudian tidak memplanning untuk berniatan melakukan kejahatan. Segera berhenti ketika telah melakukan aktivitas dosa itu, segera berhenti ketika sudah memplanning waktu sama memplanning amal kayak gitu. Kemudian yang kedua teman-teman, ketika kita itu memanage amal kayak gitu ya, kita telah mentazkiyah perasaan kita kayak gitu ya, dari kecenderungan untuk berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa. Coba aja teman-teman buat planning amal soleh kayak gitu ya, pasti itu akan mentazkiyah dari kecenderungan untuk cenderung atau condong untuk berbuat jahat kayak itu loh, atau berbuat maksiat kayak itu loh. Karena sudah tadi itu dibangun memanage waktu sama amalnya itu, amalan tadi itu dibangun dari Quran surah Al-Asr. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang rugi, pasti akan dimanage waktunya untuk mengisi amal yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga teman-teman, ketika kita itu memanage amal kita kayak gitu ya, maka mentazkiyah, mensucikan perbuatan kita itu dari perbuatan yang itu tidak diridai oleh Allah. Ya. Ya tadi itu karena buah dari planning untuk beramal yang soleh tadi itu kayak gitu. Maka dengan demikian teman-teman, ketika kita itu memplanning amal kayak gitu ya, maka kemudian itu akan membentuk pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang itu diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita gabungkan antara memanage waktu sama memanage amal kayak gitu, maka akan diperoleh pemikiran dan perasaan dan perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu akhirnya kita akan menghasilkan sosok individu yang dikehendaki oleh Allah, bukan sosok-sosok yang lemah, bukan sosok-sosok yang kemudian pemalas kayak gitu ya, dan bukan pula sosok-sosok yang kemudian istilahnya menjadi hal yang menjadi sosok yang tidak berguna gitu loh, baik bagi dirinya
baik bagi keluarganya ataupun bagi agama, baik untuk Allah sendiri kayak gitu. Kita kan punya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Minimal waktu itu kita nganggur-nganggur, ya ingat sama Allah, itu bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Kalau kita punya aktivitas rutinan yang lain yang bermanfaat, nah itu lebih baik lagi kayak gitu. Jadi itu teman-teman ya, kajian kita terkait dengan pilar yang ke-8, yaitu manajemen waktu dan amal. Teman-teman rahimakumullah, dan ini sudah jam 2 lebih juga kayak gitu ya. Maka untuk bahasan manajemen waktu sama amal, saya cukupkan sampai di sini kayak gitu. Sebenarnya masih ada sih ayat yang belum saya sampaikan, tapi ya udah sedikit-sedikit udah pernah tersebut di bahasan-bahasan yang lainnya. Jadi daripada mengulang-ulang, dan saya akhiri aja kayak gitu ya bahasan kita terkait dengan pilar yang ke-8 dari tazkiyatun nafs, yaitu manajemen waktu sama amal ya. Kesimpulannya ya sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i tadi itu ya, gunakan Quran surah Al-Asr ini kayak gitu ketika kita untuk manage waktu sama amal kita. Insya Allah sudah menjadi bekal yang cukup kayak gitu ya untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita ingin meraih pemikiran, perasaan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih nafsul mutmainnah kayak gitu. Dan siapapun yang saat ini sedang bergelimang dengan maksiat dan dosa, kesalahan, berhentilah, bertaubatlah. Kalau tetap melakukan kemaksiatan, sungguh kerugi yang besar kayak gitu ya. Dan semoga kita Allah dimudahkan untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, maka mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.